Perkenalkan, nama saya Dismi Afliana Asone, NIM 19190043, kelas A, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, di antaranya yang pertama, obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Ranting obligasi. Yang pertama, sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten dalam membayar bunga atau kupon dalam pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas untuk memberikan peringkat atas semua obligasi yang telah diterbitkan perusahaan. Misalnya, Pevindo Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Kasnik Credit Racing Indonesia. Penilaian obligasi. Yang pertama, penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Yang kedua, pada penilaian sekuritas termasuk obligasi, pada umumnya digunakan konsep nilai atau present value. Yang ketiga, dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai instruksinya. Yang keempat, nilai intrinsik obligasi biasanya diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai pada saat jatuh tempo. Jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi yang biasa diperdagangkan meliputi yang pertama, obligasi dengan jaminan, yang kedua, obligasi tanpa jaminan, yang ketiga, obligasi konversi, yang keempat, obligasi yang disertai warrant, yang kelima, obligasi tanpa kupon, yang keenam, obligasi dengan tingkat bunga mengambang, yang ketujuh, putable bond, yang kedelapan, junk bond. Tipe obligasi. Premium bonds. Obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga premi. Yield to maturity dari premium bonds adalah lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Yang kedua, discount bonds. Obligasi dengan harga lebih rendah daripada nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga diskon. Yield to maturity dari discount bonds adalah lebih besar daripada tingkat kuponnya. Par bonds. Obligasi dengan harga sama dengan nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga par. Tingkat bunga dan harga obligasi. Selain menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara yield dengan harga obligasi, gambar tersebut juga mencerminkan 4 hal penting lainnya, yaitu yang pertama, jika yield di bawah tingkat kupon, harga jual obligasi akan lebih tinggi dibanding nilai parnya atau harga premi. Yang kedua, jika yield di atas tingkat kupon, maka harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya atau harga diskon. Yang ketiga, jika yield sama dengan tingkat kupon yang diberikan, maka harga obligasi tersebut akan sama dengan nilai parnya. Yang keempat, hubungan antara harga yield tidak berbentuk garis lurus, tetapi berbentuk sebuah kurva cekung. Maturitas dan harga obligasi. Yang pertama, perubahan harga obligasi akibat perubahan tingkat bunga pasar dipengaruhi oleh maturitas dan tingkat kupon dari obligasi. Yang kedua, bila terjadi kenaikan atau penurunan tingkat bunga, maka harga obligasi yang mempunyai maturitas lebih lama akan mengalami penurunan atau kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan obligasi yang mempunyai maturitas yang lebih pendek atau ceteris paribus. Contoh soal yang pertama, suatu obligasi memiliki nilai Rp10.000, jatuh tempo 10 tahun, mempunyai harga pasar Rp8.000 dan menawarkan coupon rate 6% per tahun. Berapa nilai obligasi tersebut berdasarkan kondisi tingkat bunga yang berlaku 8%? Jawabannya seperti ini. Contoh soal yang kedua, obligasi suatu perusahaan jika dikeluarkan tanpa warrant memberikan coupon rate
12%. Jika disertai warrant, maka obligasi tersebut dijual dengan yield 10%. Jika obligasi tersebut dijual dengan Rp100.000 jatuh tempo 20 tahun plus 30 warrant, hitunglah berapa nilai warrant tersebut. Jawabannya seperti ini. Materi yang kedua, risiko dan tingkat pengembalian. Konsep dasar risk dan return. Return atau tingkat pengembalian. Imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Risk atau risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko aset. Risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, dalam basis berdiri sendiri atau risiko tunggal. Yang kedua, dalam konteks portofolio atau risiko aset dalam suatu portofolio. Return aset tunggal dan risiko tunggal. Return aset tunggal. Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama yield. Komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapat yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua, capital gain atau loss. Komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga atau suatu harga, bisa saham maupun surat hutang jangka panjang, yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Return aset tunggal. Return total investasi dapat dihitung sebagai berikut. Return sama dengan capital gain atau loss tambah yield. Return capital gain atau loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Capital gain atau loss sama dengan PT kurang PT kurang 1 dibagi dengan PT kurang 1. Keterangannya seperti ini. Pengukuran risiko tunggal. 3 cara pengukuran risiko tunggal, yaitu yang pertama, return yang diharapkan, yang kedua, deviasi standar return, yang ketiga, koefisien variasi. Return yang diharapkan atau expected return. NR sama dengan sigma RI kali PI. I sama dengan 1. Keterangannya seperti slide ini. Distribusi probabilitas. Suatu daftar semua kemungkinan nilai beserta masing-masing probabilitas terjadinya. Semakin rapat distribusi probabilitas, semakin besar kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama dengan nilai return yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin rapat distribusi probabilitas, semakin kecil risiko suatu aset. Deviasi standar. Untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas digunakan deviasi standar. Rumusnya seperti ini. Semakin kecil deviasi standar, semakin rapat distribusi probabilitas. Sebagai akibatnya, semakin kecil risiko. Koefisien variasi atau KV. Jika dua investasi memiliki ekspektasi pengembalian yang sama dengan standar deviasi berbeda, kebanyakan investor akan memilih standar deviasi yang lebih rendah sehingga risiko lebih kecil. Jika dua investasi memiliki risiko atau standar deviasi yang sama dengan ekspektasi pengembalian berbeda, umumnya investor akan memilih investasi dengan ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi. Jika dua investasi, salah satu memiliki ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi, tetapi yang lainnya memiliki standar deviasi lebih rendah, gunakan koefisien variasi. Investasi portofolio. Aset dalam suatu portofolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset itu hanya dipegang tunggal. Dari kacamata investor, yang terpenting adalah return dan risiko keseluruhan dari portofolio yang dimiliki, bukan masing-masing aset di dalam portofolio tersebut.
Oleh karena itu, investor menganalisis bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portofolio di mana aset itu berada. Portfolio returns. Return yang diharapkan dari suatu portofolio adalah rata-rata tertimbang dari semua return yang diharapkan dari sekuritas-sekuritas dalam portofolio. Rumus dan keterangannya seperti ini. Portofolio risk. Risiko portofolio bukanlah penjumlahan sederhana dari risiko sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut, diukur dengan deviasi standar portofolio, tetapi tidak dihitung atau dicari dengan menggunakan rata-rata tertimbang deviasi standar masing-masing sekuritas dalam portfolio. Apabila menggunakan itu, berarti mengabaikan korelasi antara sekuritas-sekuritas yang ada di dalam portfolio. Korelasi antara sekuritas-sekuritas tersebut mempengaruhi besarnya deviasi standar portfolio. Contoh soal. Aji membeli saham PT ABC sehingga 1.000 rupiah per lembar. Saham tersebut dimilikinya selama setahun dan menerima dividen sebesar 250 rupiah per lembar. Setelah pembagian dividen, saham tersebut dijual dengan harga 1.100 rupiah per lembar. Hitunglah return yang diterima Aji. Jawabannya seperti ini. Yang kedua, Ali membeli saham sebanyak 5.000 lembar dengan harga 1.500 rupiah per lembar. Saham tersebut dimilikinya selama sebulan lalu dijual dengan harga 1.650 rupiah per lembar. Hitunglah return saham tersebut. Jawabannya seperti ini. Materi yang ketiga, penilaian saham. Pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Jenis saham. Yang pertama, saham biasa. Pemilik memiliki hak kontrol, hak atas dividen, dan hak preemptif. Yang kedua, saham preferen. Saham preferen atas dividen dan hak preferen pada waktu likuidasi. Hak-hak investor saham. Hak istimewa yang dimiliki investor saham. Yang pertama, hak kepemilikan. Yang kedua, preemptive right. Tujuan penilaian saham. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Nilai saham. Nilai saham dibedakan menjadi, yang pertama, nilai buku. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Rumusnya, nilai buku sama dengan total ekuitas dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Lanjutan nilai saham. Yang kedua, nilai saham. Harga saham di bursa saham pada saat tertentu ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Yang ketiga, nilai intrinsik. Nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Yang kedua, calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Yang ketiga, jika nilai pasar lebih besar nilai intrinsik, overvalue atau dijual. Jika nilai pasar lebih kecil nilai intrinsik, maka undervalued akan dibeli. Analisis fundamental. Tahapan proses analisis top down. Analisis ekonomi dan pasar modal, analisis industri, analisis perusahaan. Analisis industri. Diperlukan untuk memilih industri yang memiliki prospek yang menguntungkan. Daur hidup industri dikaitkan dengan nilai penjualan. Tahap permulaan, pertumbuhan, kedewasaan, stabil, dan penurunan. Persaingan dalam industri. Analisis perusahaan.
Ada dua pendekatan dalam analisis fundamental. Yang pertama, present value approach. Nilai saham dihitung dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diterima investor atau diwakili oleh dividen discount model. Yang kedua, P/E ratio approach. Rasio harga pasar saham terhadap laba menunjukkan berapa besar investor menilai harga saham dari kelipatan laba yang dilaporkan perusahaan. Penilaian saham preferen. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo. Rumusnya PO sama dengan DPS dibagi dengan KPS. Penilaian saham biasa. Perhitungan nilai saham biasa dengan dividen sebagai dasarnya dilakukan dengan asumsi bahwa para investor bersedia membayar suatu saham di masa mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang. Rumusnya seperti ini. Penilaian saham biasa. Ada 3 model pertumbuhan dividen atau asumsi bahwa jika saham dimiliki selamanya yang biasanya dipakai sebagai model penilaian saham berbasis MDD. Yang pertama, model pertumbuhan nol. Yang kedua, model pertumbuhan konstan. Yang ketiga, model pertumbuhan tidak konstan. Warrant. Suatu opsi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah lembar saham pada harga yang telah ditentukan. Biasanya warrant diterbitkan bersama obligasi sebagai bonus karena membeli obligasi. Sebagai pemanis atau sweetener penerbitan obligasi. Right issue. Para pemegang saham mempunyai hak option untuk membeli sejumlah saham baru. Setiap pemegang saham mempunyai satu right untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Apabila pemegang saham tidak ingin membeli tambahan saham baru, maka ia bisa menjual rights-nya ke orang yang mau membeli saham tersebut. Contoh soal. PT XYZ memperkirakan akan ada pendistribusian dividen tahun depan sebesar 3.000 harga saham. PT ini sekarang adalah 8.000 per lembar. Tahun depan diramalkan harga saham akan naik sebesar 10.000 per lembar karena perusahaan baru saja akan memenangkan proyek besar dari pemerintah. Berapakah expected return dari saham PT XYZ? Jawabannya seperti pada slide. Contoh soal yang kedua, Microsoft mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar Rp1.500 tiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Berapakah nilai sekarang saham preferen? Jawabannya seperti ini. Materi yang terakhir, biaya modal. Biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca sisi kanan, hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Manfaat biaya modal. Untuk menentukan proyek menguntungkan atau merugikan, sebagai discounting atau faktor dalam menghitung present value aliran kas. Regulasi perusahaan yang monopoli. Besar kecilnya biaya modal dipengaruhi oleh faktor yang pertama, kondisi ekonomi umum. Yang kedua, keputusan investasi dan pembelanjaan. Yang ketiga, jumlah pembelanjaan. Biaya modal. Untuk memperoleh cost of capital, perlu dilakukan perhitungan dari masing-masing sumber dana dan biaya rata-rata dari keseluruhan dana yang digunakan. Biaya modal tersebut yaitu yang pertama, biaya hutang, yang kedua, biaya saham preferen, yang ketiga, biaya saham biasa, yang keempat, biaya laba ditahan, yang kelima, biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya hutang.
Dalam mencukupi modal kerja perusahaan dapat dilakukan dengan mencari pinjaman dari pihak eksternal perusahaan. Dalam hal ini, biasanya perusahaan mengajukan pinjaman pada bank atau menerbitkan surat hutang. Rumusnya, KB sama dengan CT per D. KD sama dengan KB kali 1 kurang T, di mana KD sama dengan biaya hutang setelah pajak persen, T sama dengan persentase tingkat pajak, CT sama dengan besarnya bunga yang harus dibayarkan per tahun, D sama dengan biaya hutang, KB sama dengan biaya hutang sebelum pajak. Biaya hutang terbagi atas dua, yaitu yang pertama biaya hutang jangka panjang dan yang kedua biaya hutang jangka pendek atau obligasi. Biaya saham preferen. Biaya saham preferen sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen atau KPS. Rumusnya, KP sama dengan DP per PN, di mana DP sama dengan dividen saham preferen tahunan, PN sama dengan harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan penerbit setelah dikurangi biaya peluncuran saham atau flotation cost. Biaya saham biasa atau KS. Biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa untuk investasi. Perusahaan dapat membagi laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen meliputi yang pertama, biaya laba ditahan, yang kedua, biaya saham biasa baru. 2 cara menaksir KS. Pendekatan model penetapan harga aktiva modal digunakan untuk menganalisis hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian. Rumusnya, KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali BI. Keterangannya seperti ini. Model diskonto dividen menjelaskan biaya ekuitas mirip diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang, sehingga biaya modal mirip faktor diskonto dari dividen yang ada. Rumusnya seperti ini. Biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal keseluruhan bermanfaat dalam kaitannya dengan penilaian usulan investasi jangka panjang. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda, maka menetapkan biaya modal perusahaan secara keseluruhan dihitung dengan WACC sama dengan WD kali KD kali 1 kurang T tambah WP kali KP tambah WE dikali dengan KE. Biaya modal marginal. Biaya tambahan untuk setiap unit baru. Biaya marginal tenaga kerja adalah biaya yang timbul karena menambah seorang tenaga kerja. Rumusnya, BPI sama dengan AFI dibagi dengan WI. Keterangannya seperti ini. Contoh soal. Saham preferen PT Anrabis nilai nominal Rp1.000 per lembar dengan dividen 7%. Biaya penjualan saham 1% atau Rp10 per lembar. Saham dijual dengan Rp980 per lembar. Hitung biaya modal preferen. Jawabannya seperti ini. Soal yang kedua, jika dividen saham pada PT Anrabis diharapkan tumbuh 10% per tahun, dividen yang diharapkan tahun pertama adalah Rp200 dan harga pasar saham sekarang adalah Rp2.000. Berapa biaya ekuitasnya? Jawabannya seperti ini.